Oke, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau bergabung. Jadi teman-teman, di sini aku tuh pengen mendengar pendapat teman-teman kalau ada kasus seperti ini, ya. Oke, mungkin dari Ibu Retno dulu kali ya tanggapannya gimana ya? Oke, Bu Ica, terima kasih. Kalau menurut saya, pastinya Bu Tati punya alasan untuk melakukan hal tersebut kepada muridnya. Akan tetapi, kita juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengingatkan Bu Tati, mungkin hukumannya itu apakah terlalu keras atau memberatkan buat siswanya. Namun, saya juga berpikiran alangkah tidak bijaknya kalau kita langsung menginterupsi dengan cara yang frontal, seperti misalnya menarik anaknya langsung ke tempat yang lebih teduh atau membawa anaknya. Nah, jika saya berada di tempat tersebut, mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah menemui Bu Tatinya terlebih dahulu. Mungkin Ibu sebentar, saya ada perlu sebentar, boleh kita bicara Ibu gitu. Kemudian saya akan mengajak Bu Tati berbicara. Walaupun mungkin hanya di selasar kelasnya beliau, tapi setidaknya tidak terdengar dengan murid-murid lainnya. Saya akan menanyakan dulu alasannya atau masalahnya seperti apa, bagaimana anak itu sampai dikenai sanksi seperti itu. Kemudian saya tidak akan menginterupsi banyak, hanya saja mungkin masukan yang akan saya berikan adalah Ibu mungkin ada cara yang lebih bijak untuk menghukum atau memberi sanksi kepada anak ini. Mengingat misalnya suasana terlalu terik bisa menyebabkan anak ini dehidrasi, kemudian pingsan, sehingga kesehatannya terganggu, kemudian juga bisa nanti menyebabkan salah pandangan atau salah persepsi terhadap kita dari wali murid yang lain. Mungkin seperti itu yang akan saya sampaikan kepada Bu Tati. Untuk selanjutnya, teknis bagaimana mengingatkan anaknya itu lebih kepada wewenang Bu Tatinya. Oke. Jadi kalau di sini aku bisa simpulin kalau misalkan Miss Retno itu sebagai partner kerja yang paralel itu bakal menghampiri Bu Tati terlebih dahulu, ngomong ini nggak bagus, nggak baik, nanti biarkan Bu Tati yang mengeksekusi, dalam artian tuh menindaklanjuti ya, apa dia nanti yang nyuruh stop atau apa gitu. Ya, kita hanya sampaikan saja faktor resiko yang kita ketahui yang bisa. Jadi pilihannya adalah menginstruksi ya, bukannya membiarkan ya. Iya, saya akan menginstruksi dengan cara yang bijak menurut saya ya, dengan menghampiri si Tati. Hai. Terima kasih. Nah, bagaimana Miss Melly? Sudah jelas kasusnya? Ya, ini saya ini kenapa saya dipilih? Ya, oke. Ini ini kan mungkin dari versi seorang, misalkan kita di sini kita bisa aja ngebayangin sebagai seorang ibu bisa yang memang kalau kasusnya, karena gini kalau kita mengambil keputusan itu bisa aja kalau aku dengar dari Miss Retno tadi, dia tuh ngemikirin hasil akhirnya. Kalau misalkan anak ini terus kayak gini-gini, bisa aja kesehatan anak terganggu, terus kalau orang tua murid tahu, itu bisa jadi suatu kasus yang sangat besar. Itu kan dia memperhatikan and best thinking gitu. Nah, kalau Miss Melly,
Karena ada dua Ya. tipe yang lain. Yang pertama itu berdasarkan peraturan. Jadi kalau misalkan berdasarkan peraturan, ya anakku kalau salah ya memang harus dihukum itu misalkan kayak gitu. Dan juga ada yang care based learning. Jadi kayak pakai perasaan gitu. Ya. Iya Miss, aku sih begini, tadi kan pertanyaan salah atau benar ya. Aku nggak apa yang dilakukan Ibu Tati itu menurut aku salah. Karena gini, aku nggak setuju karena apapun dibalik reasonnya dia untuk menghukum muridnya itu, itulah tidaklah bijak untuk melakukan hal seperti itu. Pertama karena itu lebih ke fisik ya, karena kan anak-anak juga anak-anak itu nggak semua tuh fisiknya kuat gitu kan, nggak semua tuh bisa menerima, itu yang pertama. Sudah membahayakan. Ya lebih membahayakan. Terus yang kedua itu efek ininya psikologis anak, dia kan dilihatin teman-temannya, jadi secara tidak langsung Ibu Tati itu menghukum tapi membuli juga gitu loh, ada sisi ya gitu kan, jadi kayak menghancurkan karakter si anak tersebut gitu kan. Gimana ketika ya memang misalnya ini sudah selesai itu masalahnya gitu kan, tapi anak itu masih menanggung malu kepada teman-temannya gitu kan, seperti itu. Jadi lebih ke psikologis anaknya juga kayak, jadi memang masalahnya selesai saat itu, tapi nanti ada runtutan masalah yang lain yang akan muncul. Jadi aku nggak setuju dengan apa yang dilakukan Ibu Tati itu. Terus apakah kita harus menginterupsi ya? Iya, kita harus menginterupsi sebagai teman sejawat, seharusnya kita mengingatkan ya, saling mengingatkan dan mengingatkan. Tapi mungkin saat itu kita tidak langsung menginterupsi, langsung tarik anaknya, atau ini kita juga sebagai rekan sejawat harus saling menghargai menghargai otoritas si guru itu kan, itu memang waktu jamnya dia gitu. Mungkin nanti kita bisa sambil berdiskusi gitu kan, atau kita saling mengingatkan ketika di ruang guru atau seperti kalaupun misalnya Ibu Tati tidak terima gitu kan, tidak terima, mungkin nanti bisa dilanjutkan ke kepala sekolah yang memang punya wewenang. Jadi kepala sekolah bisa langsung menentukan sikap kalau misalnya anak melakukan kesalahan, seharusnya seperti apa sih bukan punishment ya, konsekuensinya itu seperti apa gitu. Jadi sekolah tuh punya standar sendiri gitu, menurut aku. Baik. Oke, memang sih ini kembali lagi ke pendapat teman-teman masing-masing. Tapi kenapa aku jawabnya berbeda ya dengan kalian ya? Kalian penasaran nggak dengan jawaban saya? Kalau menurut Ica gimana? Oke, kalau aku mikirnya kayak gini, kan contoh nih ya, Bu Tati tuh Miss Retno gitu, orangnya kan galak misalkan, dan aku tuh kayak, dan kita tuh kayak ada rekan kerja gitu kan, udah lama kerja gitu, kalau aku aneh loh, aku bakal datengin anaknya, tapi nggak langsung dia nyuruh gitu guys. Kalau aku nulisnya, saya akan mendatangi anaknya. Kalau aku punya payung ataupun punya alat pelindung kepala, aku tutupin dulu. Terus anaknya duduk, jangan berlutut, duduk dulu deh. Terus nanya, ngobrol, kenapa kamu di sini? Emang diapain gitu kan? Nah dari sini dapat cerita. Nanti terus lihat keadaan kakinya tuh luka parah atau enggak, bawa ke UKS. Waktu di UKS nanti tolong diobatin dulu ya, baru aku datengin Bu Tuti. Karena pemikiranku kalau anak ini nangis terus, bisa-bisa bukan kelas 5 doang nanti yang keluar. Bisa aja kelas 6, 3, 2, 1. Aku gitu mikirnya. Ternyata setiap orang punya perbedaannya masing-masing. Tapi setelah mendengar penjelasan dari teman-teman ya, masuk logika sih. Karena kan bukan kita yang punya wewenang untuk mengangkat hukuman gitu kan maksudnya. Kan masih otoritasnya Bu Tati. Kalau kita langsung mendekati anak itu, kita juga nggak tahu kondisi anak itu kan, apakah dia benar-benar menangis karena kesakitan nggak tahan, atau hanya mungkin mencari perhatian supaya diperhatikan. Jadi takutnya nanti ada kayak dualisme otoritas gitu ya. Oh sama Bu Ica, ternyata Bu Ica benar-benar perhatian, bisa kita begini gitu. Tapi sama Bu Retno memang dia galak, dia saklek, jangan coba-coba main-main sama Bu Retno gitu. Nanti takutnya akan timbul di paradigma anak itu, oh Miss Ica baik, Bu Tati adalah orang jahat. Ya kan memang tukang mencari muka loh. Gitu. Direkam jadi loh, kita ya.
looks profesional jadi di balik anak-anak tuh tidak perlu tahu misalnya terjadi konflik mereka tidak perlu tahu lah apa yang ini gitu. Tapi sometimes hukuman fisik itu memang bisa menyebabkan mental anak-anak menjadi lebih kuat ketimbang tanpa hukuman fisik. Beberapa kasus ya. Untuk beberapa kasus, saya membandingkan, ya balik lagi ya, memang nggak boleh ngebandingin, tapi mau nggak mau perbandingan itu lumrah di kalangan kita ya. Zamannya saya dulu SMA pun itu kita menerima hukuman fisik. Saya pernah loh dijemur satu kelas, dipukul pakai. Tapi Tapi maksud saya dengan itu mental kita tertata bahwa memang sama guru itu harus sopan, santun, kemudian sama tugas, sama janji kita harus konsekuen, jangan menyepelekan. Tapi dan saya ngadu sama orang tua saya, waktu itu justru orang tua saya marah gitu, kamu nggak nurutin guru. Tapi kenapa ya kalau anak-anak sekarang gitu ya, paradigmanya ditowel dikit sama gurunya, terus entah dia cerita apa dengan orang tuanya, kemudian kejadiannya adalah lain, orang tua akan melaporkan ke polisi atau orang tua kadang kan bertindak sendiri ke sekolah. Banyak kan kejadian yang guru di Sulawesi. Kalau aku berprinsip, aku mikirnya kayak gini. Nih, Miss Retno adalah orang yang waktu dulu pernah dihukum dan dia punya mental yang kuat. Tapi kan ada di cerita lain yang pihak lain, di mana aku dihukum, lapor ke orang tua, aku malah kena marah. Nah, mungkin generasi yang kena marah ini dan dia mungkin ada dalam hatinya tuh kayak berikrar, nanti kalau gue punya anak dan anak gue itu ngelapor gitu misalkan ya, gue bakal ngelindungin anak gue mati-matian. Itu kemungkinan bisa terjadi kan kayak gitu. Dan ternyata kalau dilihat secara sekarang banyak banget yang ngelapor, artinya pemberian hukuman yang sifatnya kayak gitu banyakkan tidak menghasilkan orang-orang yang survive. Karena buktinya generasi selanjutnya menimbulkan anak-anak yang sedikit-sedikit lemah. Sebenarnya sih, memang sih balik ke orang tua masing-masing ya. Gimana orang tua itu menanggapi atas suatu hukuman. Atau bisa jadi hukuman guru terkadang emang nggak masuk akal. Ada yang seperti itu, tapi jangan lupa juga lingkungan membentuk karakter anak gitu loh. Yeah. Jadi baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Lingkungan rumah, anak sekarang lebih banyak berinteraksi dengan gadget, game, YouTube, televisi gitu ya. Nggak pernah tuh yang namanya sifatnya kadar kekerasannya. Nggak pernah, jarang yang benar-benar berinteraksi langsung sesama anak-anaknya begitu. Mungkin ini dampak perkembangan zaman juga sih. Ya, suara ibu tidak terdengar. Siapa? Saya. Suara ibu tidak terdengar. Masa sih, Miss Meli bisa dengar suara aku nggak? Jelas. Jelas. Buka pintu aja nih saya ngejerit. Iya, udah. Oke, Miss Meli ada tanggapan lagi? Aku jangan ngambil poinnya sih. Jadi ibaratnya itu masih otoritasnya Ibu Tati untuk bisa Bu Tati. Ya, Bu Tati untuk bisa menyetop atau melanjutkan hukumannya. Jadi kita cuma sampai batasan menginfokan, memberitahukan, dan menasehati ya. Oke, kalau misalkan nih Bu Tati berbicara, ya udah biarin aja Bu, biar anaknya kapok dan dia membiarkan anak itu menangis, step selanjutnya apa yang dilakuin? Ayo, Miss Meli atau Bu Retno. Ya, itu memang kebijakannya Ibu Tati sih, Miss. Ya, biarkan memang dia sudah menangis seperti itu. Mungkin nanti ketika akan ada efek, maksudnya ada efek dari hukuman dia gitu, misalnya ternyata memang membahayakan, itu kan akan jadi ranahnya kepala sekolah untuk untuk mengevaluasi kan. Jadi selama memang keputusannya Ibu Tati itu ya dia tidak tetap dengan tetap dengan apa tuh namanya pendiriannya gitu. Ya, that's okay. Itu memang wewenangnya beliau. Okay. Kita hanya sebatas menasehati atau mengingatkan. Oke, Bu Retno?
Gimana ya, mungkin harusnya dikembalikan ke peraturan sekolahnya lagi. Karena itu kan masih kelas 5 ya, mungkin belum optimal kalau ada peraturan kelas. Tapi saya pikir bisa dikondisikan ada peraturan kelas. Tapi kalau sudah ada peraturan kelas, peraturan sekolah, seharusnya tidak ada lagi hukuman-hukuman fisik yang memberatkan gitu ya. Apalagi di situ tadi kondisinya suasananya terik gitu ya dengan panas yang sangat menyengat mungkin ya. Cuman kita nggak tahu di dalam konteks cerita di situ tidak dijelaskan apakah ini sudah mengikuti peraturan sekolahnya atau peraturan kelasnya gitu kan. Yang jelas menurut saya setiap guru pasti punya pertimbangan untuk melakukan konsekuensi yang dia jatuhkan ke siswanya. Terlepas apakah itu sudah tercantum di peraturan atau diketahui kepala sekolah atau tidak. Hanya memang sekali lagi dikembalikan ke masing-masing gurunya. Tetap harus bermain di ranah kemanusiaan lah ya, hati nurani dan melihat juga umur anak-anak didiknya begitu. Oke. Nah, karena betul Miss Ica bilang tadi, nanti kalau terlalu berlebih efeknya bukan hanya di kelas 5, tapi efeknya buat satu sekolah ketika ada orang tua yang protes atau tidak setuju. Oke, misalkan kasusnya aku naikin nih tingkat kesulitannya. Misalkan si anak dan ternyata benar-benar sampai terluka dan parah gitu. Karena kan kita cuman ngasih tahu ke Bu Tati, Bu, ini anaknya gini, udah biarin aja itu memang saya suruh dikeluarin. Ternyata dia jatuh pingsan atau apapun gitu. Dan orang tuanya itu sampai datang ke sekolah dan menanyakan misalkan, kok anak saya dihukum gini-gini, Terus dia menyebut nama kita sebagai guru, kok ibu tahu ini anak saya sampai kayak gini malah nggak diajak ke UKS atau diselamatin, apa yang harus kita katakan? Guys, bisa nggak kita itu sampai menjadi, itu hitungannya kayak mana ya kalau tingkat membiarkan seseorang tuh sampai pingsan gitu. Kalau sampai di situ kita sebagai saksi sih ranahnya. Memang kita akan terkena tapi sebagai saksi. Nah, kalau sudah sampai ada orang tua yang datang ke sekolah gitu kan ya, pasti nanti yang pertama dan kedua dimintai keterangan itu adalah Bupatinya sendiri dan kepala sekolah. Sebenarnya yang bisa kita lakukan hanyalah ketika hal tersebut sudah terjadi ya, penguatan terhadap Bupatinya. Kalau memang dia di luar dari peraturan sekolah, di luar peraturan kelas, ya mau tidak mau dia harus berani bertanggung jawab dan berani mengakuinya. Dan juga penguatan kepada kepala sekolah bahwa sebenarnya tiap-tiap guru memiliki alasan untuk melakukan hukuman atau konsekuensi. Nah, seperti itu. Cuman kembalikan lagi, apakah hukuman ini sudah benar-benar bisa apa ya? Saya lupa enggak. istilahnya, tapi pas diberlakukan untuk kisaran usia seperti itu gitu. Oke. Kalau Bu Meli? Ya, kalau seperti itu kasusnya, mau nggak mau, itu ada pasalnya. Kalau nggak salah ada pasal. Kita termasuk salah. Kita yang kita melihat, kita tahu itu membahayakan, tapi kita tidak membantu, itu ya benar kata Misra. Tapi kita sebagai saksi saat itu kita menjadi sebagai saksi yang tetap bertanggung jawab adalah Bu Tati. Tapi kita di sini ada poin salah, kita tahu tapi tidak melaporkan, tahu tapi tidak membantu gitu. Itu memang kita salah, Miss. Gitu, makanya untuk jangan sampai hal seperti itu terjadi, ada baiknya ketika memang sudah membahaya. Kalau aku rasa kalau sampai dia pingsan gitu kayaknya nggak mungkin lah ya Bu Tati itu sampai membiarkan gitu, apalagi kita gitu kan sebagai rekannya kita pasti sudah membantu gitu, apalagi jangankan sampai pingsan ya, sampai berdarah atau sampai membahayakan aja pasti saya rasa Bu Tati pun sudah stop lah seperti itu. Tapi kalau misalnya itu pun kalau memang terjadi ya kita sekolah tersalah. Jadi mungkin tingkat level memberitahukan ke Bu Tatinya itu kali ya yang harus dikuatkan kan? Iya. Jadi kita nggak cuman ngomong Bu itu salah loh gitu. Terus ya Bu biarin aja. Jadi kita nggak stop sampai oh gitu ya. Tapi kayak lebih Bu lebih ke ngasih gambaran. Jelaskan faktor risikonya juga. Oke, Bu, yang Ibu lakukan itu ternyata nanti takutnya gini loh Bu, kita bisa
membahayakan nyawa si anak, bla 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 gitu. Oke. Jadi interupsi dilakukan tapi tidak ikut campur untuk mencabut konsekuensi atau hukuman, cuma lebih ke penguatan agar tolong diberhentikan, di stop gitu ya. Tidak secara langsung dan secara frontal di depan Mengambil alih siswa-siswanya. siswanya gitu. Okay. Karena akan menjatuhkan Bu Tati nanti. Bu Tati. Oke, teman-teman, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Aku mendapatkan insight. Apa sih? Itulah pokoknya. Ilham. Oke, makasih teman-teman sudah memberikan opininya tentang kasus Ibu Tati. Ini kasus yang mungkin jangan sampai terjadi di sekolah kita ya, karena di sekolah kita nggak ada yang namanya hukuman fisik karena tidak linier dengan kesalahan yang dilakukan, tidak linier kayak ini aja ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.